Gua tahu saat ini kan kalau untuk seksi 3 masih dalam tahap pembebasan. Nah, kita mau bahas dulu nih soal seksi 1 dan seksi 2 ya. Jadi beberapa yang pasrah begitu karena daripada mereka kalau kata ketua lingkungan ini daripada dibawa-bawa ke ranah hukum gitu. Berlarut-larut lah. Berlarut-larut gitu. Tahu juga proyek pembangunan tol seksi 3 itu salah satu PSN, maksudnya PSN-nya Pak Prabowo, maksudnya itu salah satu targetnya dia untuk selesai di masa jabatannya dia. Artinya kan masih ada 4 tahun lagi nih seenggaknya. Oke, jadi betul. Ini gini nih Ral ya, suasana redaksi. Ya, kita nih beginilah. Ya, hari ini emang Spill TV spesial menggambarkan suasana redaksi di belakang. Iya, tapi ini belum pada datang semua ya. Belum datang semua. Ntar satu-satu juga ada yang nongol nih, masuk ke kamera. Masih ada yang di lapangan. Biasa ngejar tugas piket. Pokoknya kita setiap hari piket aja ya kan. Iya. Dan berapa kali kita juga udah spill bareng anggota dewan. Anggota dewan. Hari ini kita balik, Bang, ke rumah reguler kita. lagi ya. Oke. Kurang Bang Jun doang. Iya, dia lagi berhalangan. Ya, ada Lagi urusan ngurusin keluarga ya dulu, oke. Mau bahas apa Ger? Kita Ger? Hari ini kita mau bahas soal jalan tol Desari. Wih. Dari seksi 1 sampai 3. 3, tapi kita fokusnya di Seksi 3 3. lah ya, karena ini kan masih dalam tahap Pembebasan lahan prosesnya, dan ini juga krusial buat Kota Depok. Kenapa krusial? Karena memang udah di bagian Sawangan Bojongsari itu jadi tempatnya macet lah. Gitu kan. Ini kan kalau ini dapat dibangun dalam 2 tahun 3 tahun sebelum masa Pak Wali selesai periode, itu bisa keren juga kan ya kan. Sesuai janjinya. Karena gitu. Salah satu janji Pak Wali itu kan mengurangi kemacetan di Jalan Sawangan. Nah, kalau tol ini bisa terbangun kan ini juga akan tentunya kan mengurangi angka kemacetan di sana Sawangan. Ya. Selain dari pelebaran jalannya ya. Iya. Terus yang lo tahu apa Ger? Yang gua tahu saat ini kan kalau untuk seksi 3 masih dalam tahap pembebasan. Nah, kita mau bahas dulu nih soal seksi 1 dan seksi 2 ya. Jadi tol Desari ini terbentang dari Jalan Antasari sampai dengan Sawangan ya, Bang. Apa dari mana? Seksi 1, seksi 1 sampai 2 itu sampai Jalan Sawangan ya, Jalan Sawangan. Oh iya. Itu sekitar 21 km. 12 km dari Antasari sampai Sawangan. Pintu tol sekarang nih ya. Iya, rencananya kan akan disambung nanti sampai Bogor itu dengan total 21 km. Kurang lebih ya, itu sampai Bojonggede gitu, Bambu Kuning. Ya, berarti masih ada sekitar 9 km lagi ya di cuman, seksi 3 ini ya. Nah, cuman separohnya itu ada di Depok. Nah, kita masih ngurus Depok aja, Bogor mah urusan Bogor ya kan. Berapa nilainya waktu di seksi 1 itu? Panjang dan nilainya gitu. Panjangnya itu di seksi 1 itu 6 jadi dari 12 km seksi 1 dan 2 itu masing-masing 6 km. Jadi seksi 1 6 km, seksi 2-nya juga 6 km. Kalau untuk anggaran total pembangunan fisik maupun pembebasan lahan itu 4 triliun nilainya ya, untuk keseluruhan dua seksi. Ya, 2 seksi ini ya. 4,9 triliun. Ya. Itu beda, maksudnya 4 aja sama 9 itu lumayan gede. 9-nya itu 9 M-nya itu kan gede gitu. Ya, 900 miliar ya. Artinya hampir 5 triliun berarti. Besar sekali kan. Itu kalau nggak salah pembangunannya itu dari pembebasan lahan itu memang udah dari 2016, tapi beroperasinya di seksi 1 itu 2018. Sementara jarak dari seksi 1 ke seksi 2 itu tidak jauh, beroperasinya itu di 2020. Nah, 2020. Ini yang jadi pertanyaan juga, kenapa di 2020 sampai 2025 ini masih prosesnya pembebasan lahan. Nah, itu yang seksi kita 3 nih, Bang. Seksi 3 kan. Berarti selama tol Desari seksi 1 dan seksi 2 mah aman aja kayaknya. Aman aja, maksudnya gercep gitu, gitu jadi 2 tahun jadi jalan gitu kan. Ini tapi terhambat justru di 2020 sampai 2025 ini, maksudnya
nggak ada upaya untuk di 2023 atau 2022 itu udah melakukan pembebasan lahan gitu maksudnya. Nah ini baru pembebasan lahan di 2025. Itu prosesnya emang panjang tapi nggak sepanjang ini harusnya kan gitu. Ya. Yang di Anda tahu apa? Jadi emang untuk sekarang ya emang apa namanya soal tol Desari sesi 3 ini memang cukup terkendala ya di lapangan juga rame lah begitu ya. Kayak BPN juga sebenarnya untuk sesi 3 ini itu pembebasan lahannya itu sekitar 29,3 kalau nggak salah 29,3 hektar. Itu khusus Depok ya? Oh ya khusus Depok. 2,29 tapi sampai sekarang dari yang tadi Abang bilang sampai saat ini baru 21 hektar. Berarti masih ada sekitar 8 hektar lagi untuk pembebasan lahan ya. Untuk pembebasan lahannya lagi. Nah, ya kurang lebih itu ya dan kita juga mencoba mencari tahu kenapa pembebasan lahan di tol Desari 3 ini agak cukup lambat ya Bang karena dari sekitar 757 bidang itu sebenarnya sudah dibebaskan dari total 1436. Jadi sekitar ada 650 lebih lah bidang lah. Ini kita konfirmasi ke BPN per bulan Oktober. Oktober terakhir ya. Oktober terakhir Bang. Tapi data BPN ini mengacu di pertengahan tahun sekitar Juli Agustus berarti. Nah, itu dia. Kan sempat ada selentingan juga kemarin tentang pembebasan lahannya yang salah satunya yang kelurahan Cipayung Jaya itu ya kan juga sempat agak rame ya begitu ya. Nah di mana di daerah Kecamatan Cipayung juga belum semuanya tuntas gitu. Di Kecamatan Cipayung itu ada 2 kelurahan yang terdampak dari pembebasan lahan tol ya. Terakhir juga gue dapat informasi terkendalanya itu karena ada beberapa pemilik lahan yang tidak setuju dengan pembagian, maksudnya pembebasannya. Misalnya gini, dia punya tanah 100 meter, misalnya dia punya tanah dan bangunan 100 meter, tapi yang kena tol itu cuman misalnya 30 meter, dia pengennya semuanya aja sih gitu, ngapain sih 30 meter nanti gue di bawah tol kan mengerikan kan. Itu akhirnya terjadi sangga. Emang proses pembebasan lahan tol itu bisa dibilang lama, tapi sebenarnya kalau administrasi tidak ada masa sangga atau apa itu cepat sebenarnya, dalam setahun itu selesai gitu kan. Tapi ini masih ada masalah di situ. Yang terakhir gue dapat data itu di Cipayung Jaya itu yang kena tol itu di RW 1, RW 3, RW 4, RW 7, 8 dan 10. Di RW 8 paling banyak itu yang kena tol, kurang lebih 319 bidang dan sudah terbayarkan 65%. Yang masih sanggah itu 127 bidang ya. Berarti kan artinya kalau misalnya sampai akhir tahun ini tidak ada kesepakatan dari masa sanggah gitu kan, dari kedua kelurahan ini di Cipayung dan Cipayung Jaya, berarti akan memasuki ke tahap konsinyasi seperti yang sudah-sudah. Kalau di konsinyasi itu biasanya duit yang ada di negara itu dititipkan ke PN Depok. Nah, nanti itu bargaining tuh, maksudnya berapa nilai yang cocok nanti sesuai dengan hakim gitu. Tapi setahu gua ya nggak jauh sih harganya, naik juga nggak banyak, paling segitu-segitu aja. Nah itulah maksudnya, daripada menunggu seperti itu lebih baik kan masih ada masa sanggah, pihak tol selaku pembebasan lahan itu maksudnya panitianya salah satunya BPN dan pengerjanya itu PT Citra Wasputoa, maksudnya dia yang melakukan konstruksinya dia dari seksi 1, 2 dan 3 memang Citra Wasputoa harusnya untuk cepat membangun konstruksi ini ya udah segera aja dicari win-win solusi, karena waktu gua bukan memantau, jadi waktu gua mengikuti pembebasan lahan di seksi 1, seksi 2 itu memang cepet, dalam sebulan itu bisa masa sanggah itu bisa selesai tuh, tak pembebasan, pembebasan. Tapi nggak tahu kenapa ini kan ada beberapa kepanitiaannya itu
tidak lagi melibatkan Pemkot Depok. Jadi langsung BPN gitu. Dulu tuh ada yang namanya tuh tim apresial itu tim apa gue lupa namanya Penilai lah. penilai gitu. Penilai, Salah satunya tuh BPN, Pemkot Depok, dari Citrawas Butoa juga, dari ini juga banyak, ada 5 nggak salah 6 gitu. Ya itu makanya cepet, tapi kenapa di 2000 selesai 2020 itu cuman BPN aja itu. Tapi emang ya ngomongin seksi 3 ini salah satu wilayah terdampaknya kan Kecamatan Cipayung nih ya. Yang seperti kita tahu nih ya, di Cipayung ini banyak juga nih masalah sengketa lahan tuh ya. Mungkin itu salah satu juga yang menjadi kendala kenapa bisa lama nih seksi 3 ini berjalan ya kan. Mungkin kalau di seksi 1 dan 2 tuh lancar ya, Bang. Lancar karena apalagi di seksi 1 itu setahu gua itu perumahan gede-gede Ger. Maksudnya orang elit lah di sana, itu hebat. Dan pembebasan lahan di situ nggak kecil, itu bisa 5 sampai 8 juta 1 meter. Nah sementara kalau di Cipayung ini kan kalau gue lihat data terakhir bertanya sama warga sekitar itu paling besar itu 3 sampai 5 juta itu di Cipayung. Nah kalau di Cipayung Jaya 2 sampai 3 juta. Nah ini lebih rendah, kenapa? Kata warga itu malah di Cipayung Jaya mengikuti harga jual tanah di Bojonggede. Nah itu kan jadi pertanyaan juga kenapa seperti itu. Ini kan bagiannya wilayahnya udah beda. Lebih murah kayaknya. Nah iya. Emang kalau Bojonggede murah kan, maksudnya Kabupaten Bogor. Iya. Dulu tuh waktu di Antasari Depok sampai di Brigip lah, maksudnya di seksi 1 itu prosesnya cepet, sumpah cepet banget. Jadi nggak ada tuh yang namanya elah. Jadi orang tuh setuju, paling juga nggak banyak yang sanggah sampai konsinyasi itu nggak ada, paling yang sedikit aja tuh yang di seksi 2, kebanyakan baru di konsinyasi justru gitu. Padahal berbarengan dengan tol Cijago ya Bang kemarin. Yes, itu barengan tuh. Ya emang Desari 1 dan Desari 2 nggak kerasa ya, tiba-tiba kebangun rapi ya. Tapi kalau pas emang yang 3 emang cukup tersendat, soalnya pas seharusnya yang dari 2020 aja BPTJ bilang waktu tahun 2023 aja dia masih mencapai 30% pembebasan lahannya. Dia baru bisa dikerjain tuh kalau pembebasan lahan sudah mencapai 70%. Iya kan ya. Dia baru bisa tuh infrastrukturnya mulai dibangun. Tapi sekarang karena belum, jadi akhirnya pemerintah pusat juga belum memasang target pasti gitu, karena pembebasan lahannya sampai berjalan hampir 5 tahun enggak tuntas-tuntas. Nah, kalau untuk mengurai kemacetan nih Bang, bener juga sih, dia memang bisa mengurai kemacetan. Dari informasi yang gue dapat juga gitu, nantinya akan ada satu pintu tol yang ada di Rangkapan Jaya, jadi dia kayaknya untuk memecah gitu. Jadi tetap aja, jadi nggak semua keluar di Sawangan yang sekarang. Jadi yang misalnya kalau yang mau ke Sawangan agak jauh sedikit gitu ya, jadi dia keluarnya agak di sana. Itu masalah di Arko ya, jalan Arko itu ya. Itu kalau nggak salah hampir dekat kelurahan Rangkapan Jaya. Di situ Jaya atau Jaya Baru? Jaya. Jaya aja ya, bukan RJB bukan ya. Nah ya di situ makanya pembebasan lahannya itu lumayan besar karena nanti mau akan ada pintu tol. Nah kalau yang di Kecamatan Cipayung nih, ini yang masih gua dalamin sendiri nih. Maksudnya akan juga nggak dia kesana, jadi memecah juga akhirnya nih, yang mau ke Cipayung nggak harus keluar situ lagi, jadi dia bisa lurus lagi begitu kan, lama-lama mengurai kemacetan nih. Nah emang untuk mengurai kemacetan Sawangan juga emang pemerintah Kota Depok emang seharusnya sih Bang, bener ya Bang, emang harus melibatkan pemerintah biar cepet ya. Iya kan yang tahu wilayah kan Pemkot Depok kan gitu. Jadi semangatnya pemerintah udah benar-benar mau pengen ngurai kemacetan Sawangan, kayak Jalan Enggram udah mulai gitu ya. Karena tapi di sini masih terkendala nih gitu kan. Dan di pusat juga beberapa dewan juga udah mulai udah mulai serius mendesak bahwa pelebaran jalan di Sawangan harus mulai, bahkan DED-nya juga udah. Nah, jadi emang benar-benar mengurai kemacetan. Tinggal tol Desari aja nih. Dia doang. Malah justru kan yang gua khawatirin kan gitu. Sebenarnya tol Cijago itu kan Cijago aja udah mau selesai, udah selesai kan? Udah. Malah startnya duluan Cijago justru. Tapi malah udahnya Cijago juga. Nah kalau Desari pas Cijago udah mulai, maksudnya udah bangun konstruksi, udah seksi 1. Desari malah baru mulai.
dikebut tuh sama dia. Cijago belum selesai, dia udah selesai seksi 2. Nah sayangnya Cijago udah selesai, ini belum selesai, jadi nggak nyambung nih gitu. Iya. Padahal ya kalau kita lihat memang efektivitas dari Tol Desari ini memang terasa ketika seksi 3 ini udah terbangun gitu. Karena ya katakanlah warga dari luar Depok, misalnya dari Jakarta, dari Jalan Antasari begitu, ketika dia mau ke Bogor, pasti dia keluarnya kan di Depok, di Sawangan, dan numpuk pasti semuanya di situ. Iya, makanya itu macet kan. Ya Sawangan nih, macet Sawangan emang gak ada obatnya nih. ya semoga dengan hadirnya seksi 3 nanti bisa menjadi obat, ya kan? Artinya janji kampanyenya Pak Wali juga bisa terrealisasi. Ya benar. Emang kalau di warga ya, gue kemarin karena kebetulan pernah di Cipayung Jaya bang, waktu wilayahnya, jadi di Cipayung Jaya juga ada ketua lingkungan setempat gitu ya, yang tanahnya kena nih, tanahnya sekitar 86 meter kalau nggak salah. Nggak besar-besar banget ya? Nggak besar-besar banget, dan di situ sebenarnya kalau kata dia nilainya kurang sesuai bang gitu. Nilainya kurang sesuai karena terlalu murah lah katanya. Dan ada beberapa warganya yang juga tadi benar mengembalikan, kayaknya mengembalikan berkas atau semacamnya lah. Ya masa sanggah itu. Ya masa sanggah ya. Akhirnya ada beberapa yang pasrah begitu karena daripada mereka kalau kata ketua lingkungan ini daripada dibawa-bawa ke ranah hukum gitu, berlarut-larut gitu, akhirnya nanti nggak dapat apa-apaan, terus diperpanjang ke masalah hukum ya, apalagi warga-warga maksudnya Cipayung Jaya sama Kabupaten Bogor kan masih nggak terlalu kota banget ya, masih desa, tanahnya juga luar biasa nih, biasanya keluarga besar mereka kan, nah itu jadi akhirnya mereka juga pasrah begitu, mereka akhirnya pasrah, bahkan ada yang misalnya dikenakan itu sekitar 2 juta kalau nggak salah bang. Iya. 2 juta. Paling kecil 2 juta memang. Paling kecil 2 juta. Dan dia kalau nggak salah dia masuk di sebutannya di ring 1, ring 2. Zona 1, zona 2 sampai zona 4 nggak salah. Yang seharusnya kayaknya kalau di zona 1 itu lebih besar begitu ya bang ya. Lebih besar karena dia emang bertepatan dengan lintasan tol. Titiknya tuh ya. Bukan yang setengah-setengah gitu ya, dempet-dempet. Dia kan tol itu kan memang harus mundur sedikit 5 meter ke kanan, ini 5 meter ke kiri, karena itu kan takutnya rubuh atau apa kan gitu. Iya. Tapi nanti seksi 3 ini bakal melintas di lahan ex BLBI nggak sih bang? Apa tuh? Lahan bekas BLBI itu. Oh yang masih tanah merah, peta gitu ya. Tanah merah ya. Itu masuknya dia kelurahan apa? Cipayung Jaya. Cipayung Jaya ya. Wah Kaknas kayaknya tahu banyak nih. Kena gak? Nggak kena. Oh berarti nggak kena. Kelurahan Cipayung Jaya kan? Karena memang kita tahu nih tanah ex lahan BLBI ini kan Pemkot juga punya banyak rencana ya untuk bangun rumah stadion subsidi di situ ya. Kemarin ada mau bangun stadion juga gitu. Ya sementara kan di lahan itu juga masih bermasalah nih. Artinya banyak pihak-pihak yang mengklaim bahwa memiliki lahan itu gitu. Yes. Tapi ini juga harus menjadi catatan BPN juga selaku panitia pembebasan lahan ya. Maksudnya kalau apapun yang terjadi di lingkungan itu sebenarnya ya salah satunya kita minta informasi aja begitu sulit gitu kan. Harusnya apapun itu ini kan publik harus tahu gitu kan. Ya kita kita bertanya itu untuk publik biar tahu udah sejauh mana sih pembebasan lahannya, nilainya berapa. Ini kan setahu gue kan masih kita beberapa kali bertanya ini kan ditutup-tutupi kan gitu kan. Kita khawatir itu dia. Yang udah-udah, jadi ini bukannya gue nuduh, maksudnya memang di seksi 1, seksi 2 itu bukannya ada permainan atau apa ya. Maksudnya adalah beberapa orang, ada oknum gitu kan, ada yang meminta semeter misalnya 50.000 kayak gitu-gitu, adalah tinggal kali ya itu. Iya, itu tinggal kali aja kan gitu kan, dari berapa bidang. Itu masa lalu lah, karena di zaman itu saat itu gua memantau itu karena belum ada, maksudnya KPK belum galak-galaknya saat itu. Hitung aja tuh, ini 2018 udah beroperasi, berarti 2015, 2014 itu udah mulai pembebasan lahan kan. Nah, kejaksaan juga, Kejagung juga belum kayak garang seperti sekarang kan gitu. Makanya ini pasti mungkin BPN seperti ini juga ada kehati-hatian mungkin karena adanya kan ini kan duit nggak dikit loh. Ini pasti triliunan juga ini gitu kan. Ya, karena kita juga bukan selama beberapa
hari beberapa minggu ini, bahkan udah hampir masuk 1 bulan ya, kita udah mengajukan surat secara tertulis Resmi lah ya. Resmi. terbuka ke PT Citra Wasputoa. Ya, tapi sampai sekarang belum dijawab. Begitupun kayaknya ke BPN dan ke PN ya Bang. Ya. Kita udah ajukan secara resmi semuanya lengkap, tapi memang belum ada respon ya. Kalau nggak ada respon ya mau nggak mau kita tulis dengan apa adanya gitu. Karena kan masyarakat menanti benar tadi udah sejauh mana sih gitu kan. Kalau dia bungkam ya kita tinggal tulis gitu. Ya, karena yang gua tahu juga proyek pembangunan tol seksi 3 itu salah satu PSN, maksudnya Ya. PSN-nya Ya. Pak Prabowo, maksudnya Ya, itu salah satu targetnya dia untuk selesai di masa jabatannya dia. Artinya kan masih ada 4 tahun lagi nih, seenggaknya harus selesai dalam 2 tahun 3 tahun. Tapi sampai saat ini masih pembebasan lahan kan gitu. Bahkan Nah, sementara itu baru Depok, belum gimana kita nggak tahu di Bogor kan. Iya, Nah, iya, itu. karena ngomongin PSN ya kan, Cijago ini kan termaksud juga dari PSN, peninggalannya Pak Jokowi ya. Iya. Bahkan sekarang Cimanggis Cibitung aja udah nyambung tuh ya. Udah Iya, jadi. udah jadi. Tapi emang mahal tol tarifnya. Dia udah jadi tuh benar. Ya, yang melintas ada TPA-nya tuh Bantar Gebang ya. Oh iya, Iya. itu ya? Berarti kalau nanti dia Desari 3 jadi, seksi 3 jadi, Ya nanti ngelihat nanti ada juga. TPA juga. Ya, ngelihat Ada juga. TPA Nyambung Cipayung. ya semuanya ya. Nyambung. Terkoneksi lah. Iya. Oke. Gimana? Apalagi Gareth yang tahu apa lagi? Gimana Bung Arnet? Bung Arnet ini dulu sempat tugas di wilayah Cipayung cukup lama. Jadi Bang Arnet nih sepertinya menguasai betul ya. Enggak. Ya sekarang sama lah, di Depok juga kan lagi pembebasan lahan. Ini gua sedikit ke Bogor aja emang dan di sana juga sudah mulai melakukan pembebasan lahan, tapi memang belum maksimal. Itu ada di Desa Cimanggis juga. Di Desa Cimanggis. Adanya Ya. di Bojong Gede di Desa Cimanggis ya, dan mereka juga ya wes lah pasrah aja begitu ya dengan harga yang enggak ini. Tapi karena mereka juga ya takut, tapi biar gimana pun mereka mendukung tentang Pastilah. pembangunan ini supaya mengurai benar-benar kemacetan gitu. Ya mungkin pemerintah Kota Depok biar bisa lebih peduli kali ya, menjemput bola, menanyakan follow up sudah sejauh mana gitu ya kan, misalnya ke BPN atau ke PN atau ke Citra Wasputoa. ya, pelaksananya sendiri sudah sejauh mana, atau enggak ya silakan menggali data di lapangan seperti layaknya kita melakukan pendataan juga penggalian data, lah, investigasi ya. di lapangan begitu. Apa sih kendalanya karena ini kan semangatnya Pak Wali yang untuk memang Pak Wali Kota memang untuk buat mengurai kemacetan itu. Yes. Jadi kalau pemerintahnya menurut gue juga diem itu punya pusat, tapi kan justru pemerintah Kota Depok sekarang kan kayaknya lebih terkoneksi nih linear gitu ya, pemerintah kota Jawa Barat sama pusatnya kan. Ya. Nah itu kan bisa deh tuh lebih semangat lah, lebih peduli buat ayo kapan sih ini bisa jadi, soalnya warga gua udah cukup menanti juga gitu. Soalnya kalau lu lewat Sawangan juga luar biasa emang, Macet, keluar parah. tolnya itu memang macet gitu. Dan ada satu akses yang memang ke Rangkapan Jaya, gue pernah lewatin naik motor waktu itu. Itu hilir mudik kendaraan roda 4 yang tadi makanya tadi gue bilang akan ada akan ada pintu tol di Rangkapan Jaya, ya kayaknya itu salah satu aksesnya Bang. Ya, sangat membantu lah ini. Jadi rumah masyarakat di situ ya nggak macet gitu tiap hari, karena dia jadi jalan alternatif buat kalau nggak ya dia muter lewat Kali Licin sana, atau enggak lewat Arko sana. Tapi kan lewat Arko makin padat ya, makanya akhirnya di situ macet juga tuh, di jalan alternatif itu macet juga tuh. Makanya sangat membantu itu. Makasih kalau gue sih berharapnya itu yang tadi gue bilang, Pemkot lebih aktif coba buat tol Desari ini gitu. Ya kita berharapnya gini, maksudnya dengan adanya proyek tol Desari seksi 3 ini bisa segera mungkin, dan ini dalam waktu sisa masa jabatan Pak Wali 4 tahunan lah ya. Itu udah bisa selesai sama dengan targetnya Pak Prabowo. Maksudnya kan 4 tahun juga kan, berarti artinya ya dari sekarang mau ngapain lagi gitu kan, kelama-lamaan gitu. Paling begitu. Dilarut-larutin. Karena tentunya sih kalau kita lihat lalu lintas di Kota Depok ini, titik-titik kemacetan yang ada gitu di Depok, ya dengan hadirnya tol Desari seksi 3 ini, ya nanti pasti akan mengurai titik kemacetan nggak hanya di Jalan Sawangan Raya aja ya. Misalnya
dari jantung kota Depok kita mau ke Bogor itu kan banyak juga yang melewati jalan Pramuka ya, jalan Kali Licin itu untuk Yes. tembus ke Kabupaten Bogor gitu ya kan. Nah itu kan juga suka macet tuh, terjadi penumpukan juga. Nah itu kan nanti mobil kan bisa masuk lewat tol misalnya, dan itu pasti akan mengurai juga, termasuk dari Jalan Margonda dan kemacetan di Jalan Citayam sendiri. Yes. Itu kan pasti akan terurai itu nantinya. Pasti itu. Gitu. Artinya di Cipayung juga pasti ada pintu tol dong ya berarti ya kalau kayak gitu Ya, ya. Iya. seharusnya Seharusnya gitu Ada seharusnya. pintu tol Nas ya? Akan ada pintu tol. Nah, ini benar-benar mengurai berarti benar. Ya, soalnya kan memang dengan adanya tol itu sangat membantu dengan selainnya yaitu ekonomi. Ekonomi itu kan berjalan juga Iya. kalau emang ada pintu tol di situ, Iya. gitu kan. Nanti kan jadi orang nggak dengan mudahnya dia turun dengan ini kan kelihatan tuh keren lah. Cipayung keren lah maksudnya. Oh iya ada tol di atas kan gitu. Harga tanah naik nih pasti ya. Iya. Jadi kalaupun misalnya stadion mau dibangun di Cipayung Jaya pun Nggak masalah, nggak masalah. benar, Aksesnya iya. juga ada ya. Aksesnya udah ada gitu. Itu ya kan? mungkin Pak Wali tadinya mau di situ terus akhirnya kalau kata KDM di UI UI3, ya, kalau misalnya emang udah beres dengan tanahnya di Cipayung itu nggak masalah sebenarnya. Iya, Nah, gitu. bisa aksesnya sih. Paling gitu. Iya. Oke. Ada tambahan lagi? Arnet, Gerat? Hah? Cukup. Ya. Masih cukup. Pokoknya kita di redaksi kita berharap pembebasan lahan ini yang masih tinggal sisa hampir 30% lagi ya tadi ya hampir Ya. 700-an bidang Bidang. di 2 kelurahan ini bisa diselesaikan di tahun ini minimal ya paling mentok itu di awal tahun 2026 itu udah selesai. Ya, Jadi pembangunan itu kan nggak satset gitu kayak Iya. bangun candi Prambanan gitu maksudnya gitu cepet gitu kan. Jadi harus lama tuh. Jadi kita berharap di 2026 itu udah ada konstruksi bangunan Tol Desari seksi 3 gitu. Dan kita pengen juga dari BPN, dari Citra Wasputoa terbuka lah dengan sejauh mana Ya. pembebasan lahannya dan pembangunannya emang targetnya kapan. Pasti kan kementerian, Pak Prabowo karena ini masuk PSN berarti kan artinya dia udah punya target kan. Ya. Bohong kalau nggak punya Nggak target punya kan target. gitu aja. Oke. Ada tambahan? Transparansi publik lah intinya ya, Yes. kepada pihak-pihak terkait supaya informasi yang sampai ke masyarakat ini juga nggak salah atau miss gitu ya kan. Karena dengan informasi yang benar yang kita sampaikan kan ini kan mendukung pembangunan dari tol Desari ini juga gitu. Siap. Oke. Arnet? Cukup. Ya jangan lupa berarti like, comment, subscribe, and share. Oke. Kalau ada yang tahu boleh di komen. Ya, kalau Biar ada nanti kita yang follow up. masalah-masalah Kalau soal kalian punya- tol di seksi 3 Iya, boleh. apa yang kurang dan Desari. gimana kenyataannya boleh di komen biar nanti kita coba buat follow up terus. Oke. Terima kasih. Selamat Malam. Bye.